Halo teman-teman, salam semangat, salam ceria, belajar berkarya. Perkenalkan, saya Hairuni Sahanan Pratiwi, mahasiswa S2 Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Dalam video ini, saya akan sharing tentang model Azure untuk menciptakan pengalaman belajar. Tujuan pembelajarannya menggunakan model Azure secara sistematis dalam merencanakan pembelajaran menggunakan teknologi dan media. Kegiatan pembelajaran yang efektif membutuhkan perencanaan cermat, termasuk merencanakan kegiatan mengajar dengan bantuan teknologi dan media. Perencanaan sistematis untuk memanfaatkan teknologi dan media yang efektif salah satunya dapat menggunakan model prosedural Azure. Model Azure mengembangkan kegiatan instruksional, di antaranya merancang mata pelajaran, penyajian material, melibatkan siswa dalam praktik, menilai pemahaman, dan memberikan kegiatan tindak lanjut yang relevan. Inilah 6 tahap model Azure. 1. Analyze learner atau menganalisis pembelajar. Analisis karakter siswa yang akan mempengaruhi kemampuan mereka untuk belajar. Hasil analisis akan menjadi informasi yang memungkinkan guru merencanakan pelajaran untuk memenuhi kebutuhan spesifik para siswa. Karakteristik umum mencakup deskripsi usia, gender, kelas, dan faktor budaya, kompetensi dasar spesifik seperti pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki siswa. Gaya belajar merujuk bagaimana siswa berinteraksi dan merespons secara emosional terhadap lingkungan belajar. 2. Menyatakan standar dan tujuan. Merincikan hasil belajar yang ingin diraih oleh para siswa atau kemampuan apa yang harus siswa kuasai di akhir pelajaran. Tujuan belajar akan bersumber dari kompetensi dasar yang telah ditetapkan dalam kurikulum dan diturunkan menjadi tujuan belajar. Tujuan belajar dinyatakan dengan mencakup ABCD, audience, behavior, condition, dan degree. 3. Memilih strategi, teknologi, media, dan material. Memilih strategi dibagi menjadi 2, yaitu strategi untuk guru, misal menyajikan konsep dengan menampilkan video, sedangkan strategi untuk siswa dengan melibatkan siswa belajar aktif seperti membaca artikel atau melakukan pencarian di internet. Memilih teknologi dan media mempertimbangkan kumpulan sumber daya yang tersedia, keberagaman para pembelajar, dan tujuan spesifik yang harus dicapai. Pemilihan materi untuk pelaksanaan mata pelajaran. Langkah ini melibatkan 3 pilihan, yaitu memilih materi yang ada, mengubah materi yang ada, atau merancang materi baru. 4. Menggunakan teknologi, media, dan materi. Tahap ini melibatkan perencanaan peran sebagai guru dalam menggunakan teknologi, media, dan materi. Untuk melakukan ini, ada 5 proses yang perlu diikuti, yaitu preview, prepare atau menyiapkan teknologi, media, dan materi, menyiapkan lingkungan, menyiapkan pembelajar atau siswa, dan yang terakhir, provide atau menyediakan pengalaman belajar. 5. Mengharuskan partisipasi pembelajar. Perekonomian global saat ini mengharuskan para pembelajar untuk memiliki pengalaman dan praktik daripada sekadar mengetahui dan memahami informasi. Ini sejalan dengan gagasan konstruktivis bahwa belajar adalah proses mental aktif yang dibangun berdasarkan pengalaman otentik yang relevan. Tingkat partisipasi siswa melalui penggunaan berbagai macam teknologi dan media memiliki setidaknya 4 standar. Standar ini melibatkan siswa menggunakan berbagai perkakas teknologi untuk produktivitas, komunikasi, penelitian, dan penyelesaian masalah atau pengambilan keputusan. 6. Mengevaluasi dan merevisi. Kegiatan mengevaluasi dan merevisi merupakan komponen terakhir dari model Azure. Setidaknya ada 2 tujuan mengevaluasi dan merevisi, yaitu menilai prestasi pembelajar serta mengevaluasi dan merevisi strategi, teknologi, dan media. Metode dalam menilai prestasi bergantung pada sifat dan tujuan belajar. Tujuan kognitif, pembentukan produk, atau penampilan sikap itu berbeda. Tujuan belajar pembentukan sikap ini membutuhkan penilaian lebih autentik dan komprehensif.
Mengevaluasi dan merevisi strategi, teknologi, dan media. Evaluasi dapat dilakukan dengan diskusi dan wawancara dengan siswa. Buatlah catatan evaluasi yang telah dilakukan. Jika data evaluasi mengindikasi kelemahan, maka lakukanlah revisi pada bagian yang salah. Model akan berhasil jika Anda selalu menggunakannya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kesimpulan, penjelasan ini memperlihatkan bagaimana model Azure dapat digunakan untuk merencanakan mata pelajaran yang secara efektif menggunakan teknologi dan media untuk mendukung dan meningkatkan belajar siswa. 6 tahap dalam model pengembangan Azure adalah Analyze Learner, State Objective, Select Media and Materials, Utilize Media and Materials, Require Learner Participation, dan Evaluate and Revise. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Silahkan tulis komentar atau masukan untuk video ini ya. Thank you. Sampai jumpa di video selanjutnya.